mengambil dua poin penting, yaitu produk dan kemasan. Nah, untuk mengetahui seberapa penting sih kemasan dalam suatu produk dan apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan produk serta bagaimana proses pembuatan kemasan, yuk kita simak pembahasannya di video ini. Ya, tadi kan kalian sudah mendengar penjelasan, oh ternyata ada kemasan yang termahal di dunia. Nah, bagaimana ya membuat kemasan yang menarik? Ya, sebelum kita ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu adalah Ibu Fitri Nurul Fauziah, guru produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa itu pengemasan? Ya, pengemasan adalah atau packaging adalah proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah untuk suatu produk. Ya baik, kalian sudah tahu apa itu pengemasan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan 5 hal yang harus diperhatikan dalam penyajian desain kemasan. Nah, yang pertama itu adalah mampu melindungi produk dari benturan dan cuaca. Kedua, memberikan kemudahan saat membawanya. Ketiga, memiliki daya tarik bagi pembeli. Keempat, informatif dan komunikatif. Kelima, bermanfaat dalam pemakaian ulang. Ibu akan membahas satu persatu. Dicatat ya. Yang pertama, itu adalah mampu melindungi produk dari benturan dan cuaca. Itu maksudnya, si kemasan itu dapat melindungi produk dari cuaca panas atau dingin. Ini adalah contohnya. Ya baik, yang kedua itu memberikan kemudahan saat membawanya. Seperti apa? Misalnya, pembeli akan merasa praktis dalam membawa produk tersebut. Misal, adanya pegangan pada kemasan tersebut. Ketiga, yaitu memiliki daya tarik bagi pembeli. Seperti apa yang memiliki daya tarik? Ini contohnya, ini dan ini. Nah, itu memiliki warna, bentuk, maupun ciri khas dari kemasan tersebut. Keempat, yaitu informatif dan komunikatif. Informatif memberikan informasi bagaimana produk itu. Dan komunikatif yaitu adanya kalimat-kalimat yang menarik perhatian pembeli. Yang kelima yaitu kemasan bermanfaat dalam pemakaian ulang. Maksudnya, kemasan tersebut bisa didaur ulang. Kemasan contohnya dari kertas yang dapat dikembangkan menjadi produk lainnya, ataupun dari plastik yang akan dibuat produk tas, dompet, dan lainnya. Materi mengenai pengertian desain kemasan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyajian desain kemasan telah disampaikan oleh Ibu Fitri. Selanjutnya, perkenalkan, nama Ibu Desi Agustinisi. Ibu mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pembahasan selanjutnya, Ibu akan membahas materi mengenai faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan desain kemasan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah desain kemasan. Yang pertama adalah melakukan survei terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengenal konsep desain dari pesaing dan mengetahui seberapa besar pengaruh desain pesaing terhadap penjualan produknya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan polling. Nah, dari hasil polling tersebut atau dari hasil survei tersebut diharapkan mampu menciptakan konsep desain kemasan yang bisa bersaing dengan produk pesaing kita. Kemudian faktor yang kedua adalah membuat konsep desain kemasan menjadi beberapa alternatif. Jadi pada saat kita membuat sebuah desain kemasan, kita harus memiliki konsep-konsep desain alternatif lainnya. Bisa 1, 2, atau 3 konsep yang disajikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui desain kemasan mana yang paling diminati oleh konsumen. Faktor ketiga yang harus diperhatikan pada saat membuat desain kemasan adalah membuat desain kemasan yang unik, memiliki ciri khas dan menarik. Nah,
Pada saat kita membuat desain kemasan, usahakan jangan pernah menjiplak desain kemasan yang produk yang sudah ada. Nah, usahakan kita menciptakan desain kemasan produk yang belum pernah dipakai oleh produk lain, sehingga produk yang ditawarkan memberikan kesan yang lebih menarik dan unik dibandingkan dengan produk yang sejenis. Kemudian, faktor keempat yaitu desain kemasan harus disesuaikan dengan isi. Maksudnya, desain kemasan yang dirancang harus mengacu pada jenis dan produk yang akan dikemas. Selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan dalam membuat desain kemasan produk adalah desain kemasan harus disesuaikan dengan karakter konsumen. Maksudnya, seorang desain kemasan harus pandai menganalisis kelompok segmen atau target produk mana yang akan dikemas. Nah, dalam membuat desain kemasan tersebut harus sesuai dengan target pasarnya. Nah, bisa dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, kelas harga penjualan, dan budaya daerah. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah Ibu Fitri dan Ibu sampaikan yaitu bahwa penampilan yang baik dari kemasan dapat meningkatkan penjualan produk. Nah, kemasan yang baik pun harus didukung dengan pemilihan material yang baik. Kemudian, selain itu, kemasan juga bisa menjadi sarana promosi bagi produk yang akan dibuat. Nah, setelah sebuah produk itu dikenal oleh konsumen, maka pengemasan produk itu memegang peranan yang sangat penting. Berdasarkan pengamatan, banyak konsumen yang memilih suatu jenis produk berdasarkan kemasannya. Nah, hal ini dapat terjadi apabila kemasan tersebut memenuhi kriteria dengan memberikan informasi yang cukup bagi konsumen serta memiliki desain yang menarik bagi pembeli. Maka dari itu, kemasan dalam suatu produk itu sangat penting. Selain sebagai sarana promosi, kemasan juga menjadi representatif atau cerminan dari produk tersebut. Iya baik, sekarang kalian sudah tahu pengertian pengemasan atau packaging, 5 hal yang harus diperhatikan dalam penyajian desain kemasan, faktor-faktor pembuatan desain kemasan. Nah, untuk minggu depan, Ibu akan memberikan penugasan, yaitu membuat desain kemasan yang berkaitan dengan kompetensi keahlian keperawatan sosial. Misalnya, membuat kemasan untuk alat permainan edukatif, MPASI, atau makanan untuk lansia. Disesuaikan dengan materi yang sudah dijelaskan dan sekreatif mungkin. See you minggu depan.